Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah game bernama Theoton. Untuk penjelasannya, game ini adalah sebuah game simulasi untuk menciptakan sebuah kota, yang mana game ini bisa dimainkan di Android maupun di PC. Nah, kalian bisa downloadnya di Play Store, dan ketika sudah masuk ke dalam gamenya, kalian akan disuguhkan sebuah menu utama seperti ini. Nah, di awal game kita akan diberikan sebuah map besar yang berjudul Theonia, di mana map ini adalah map tutorial yang mana bisa kalian ikuti dengan mengkliknya, dan mengklik main itu kalian bisa mengikuti map tutorial yang diberikan oleh game ini. Tapi kalau kita mau mulai sebuah kota yang baru, sama sekali baru dari awal, kita bisa memutuskan untuk membuatnya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, bisa kita lihat bersama-sama di pojok kiri bagian atas. Di situ ada wilayah baru, wilayah online, dan kota satuan. Nah, bisa kita klik yang kota satuannya ya. Oke. Nah, di situ saya sudah punya satu kota berjudul Reng-Rengan, tetapi kita akan membuat lagi dari awal yang baru. Kita klik di pojok kiri bagian bawah, di situ ada kota baru. Nah, yang pertama kali kita harus tentukan yaitu bentuk wilayahnya seperti apa, yaitu seed. Nah, dalam seed tersebut dalam seed tersebut kita bisa memilih wilayah yang kita inginkan, yang bagaimana sungainya seperti apa, lautnya seperti apa. Nah, disarankan bagi pemula untuk memilih wilayah yang datarannya luas seperti yang sudah tertera di dalam video ini. Nah, seperti itu, atau bisa kita milih yang lain. Untuk memilihnya bagaimana? Kita klik dadu yang ada di samping map tersebut. Situ kan ada dadu ya, kita klik dadunya. Nah, seperti ini tidak disarankan karena banyak wilayah airnya. Seperti ini juga tidak. Nah, seperti ini boleh karena wilayah datarannya yang begitu luas, sangat disarankan. Oke, untuk ukurannya di situ ada kecil, besar, kecil, sedang, besar, sangat besar, luar biasa besar, dan sungguh besar. Disarankan untuk memilih yang ukurannya besar di tengah-tengah, itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, dan di paling bawah di situ ada pilihan pohon, dekorasi, gurun, atau bukit, yang mana kalau itu dipilih warnanya akan menjadi gelap. Di sini saya hanya memilih yang dekorasi. Dekorasi tersebut berarti artinya dalam map kita nanti akan ada wilayah yang berbunga-bunga. Nah, tidak disarankan pohon. Kenapa? Karena kalau kita memilih pohon, nanti mapnya akan dipenuhi pohon, dan kalau kita ingin bangun kota, maka pohon-pohon tersebut harus kita tebang-tebangin dulu. Juga tidak disarankan yang gurun, karena nanti wilayahnya ada bagian yang bergurun pasir atau berpadang pasir, dan itu sangat tidak estetik sekali. Juga tidak disarankan yang mengandung bukit, karena nanti kita harus meratakan bukit tersebut, dan itu akan susah untuk membuat layout kota yang kita inginkan. Oke, kita sudah mulai ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk nama kota, kita tentukan dulu dari awal nama kotanya apa. Di sini saya akan memberikan nama berupa contoh. Nah, kota contoh. Ntar saya kecilin dulu suaranya. Oke. Nah, penciptanya bisa kalian isi sendiri. Lalu untuk mode game di situ akan saya jelaskan satu-satu. Ada mudah, normal, sulit, dan sandbox. Untuk mudah itu nanti di awal game kita akan diberikan uang sejumlah 100 T. Mata uang di game ini yaitu T ya, 100 T. Kalau normal kita di awal game akan diberikan uang sejumlah 50 T. Lalu kalau kita memilih yang sulit, kita hanya diberikan uang sejumlah 10 T. Nah, kalau kita memilih yang mode sandbox, kita akan diberikan uang sejumlah tak terbatas, dan seluruh bangunan yang ada dalam game tersebut sudah terbuka. Jadi kita bisa bebas memilih bangunan apa aja. Nah, kalau yang mudah, normal, atau sulit itu bisa dikatakan kita main survival ya. Kalau sandbox kita bisa dikatakan bermain mode kreatif. Oke. Kita pilih yang mudah karena untuk pemula disarankan memilih yang mudah dan terasa pengalamannya gitu. Oke, bisa kita langsung klik di mulai. Nah, di sini kita sudah diberikan sebuah map atau peta dataran kita. Ya, bisa kita kecilkan sebesar apa map kita ini. Meskipun kita memilih yang sedang, itu ukurannya ya sungguh besar juga. Nah, oke. Selamat datang di contoh. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita harus membuat sebuah jalan, tempat di mana bangunan-bangunan tersebut akan kita bangun. Oke. Kita pilih wilayah yang sebelah sini, yang dekat dengan perbatasan. Di sini nih saya besarkan. Nah, kita harus membagi wilayah yang kita bangun ini menjadi dua. Karena apa? Ada wilayah yang tidak boleh dicampur adukan, yaitu wilayah industri dengan wilayah pemukiman. Karena nanti warga-warga itu tidak akan suka ketika rumahnya berdekatan dengan pabrik-pabrik. Oke. Bagaimana cara membangun jalan? Di pojok kiri bagian atas di situ ada sebuah gambar palu, bisa kita klik. Nah, kita pilih 1 2 3 4. Nah, di transportasi di jalan
Di situ ada jalan tanah. Ini belum terbuka semuanya ya. Di jalan tanah kita klik di tengah-tengah, nanti akan membagi wilayah ini menjadi dua. Kita klik di sini. Nah, wilayah tersebut nanti akan membagi dua, yang sebelah sini untuk industri dan wilayah sini untuk pemukiman. Oke, kita tarik semampu kita ya. Di sini saya akan memilih ke angka 25. Nah, dari ujung 25 ini kita tarik sebanyak 11 ke arah sini, terus 15-nya ke arah sini, terus 11 lagi ke arah sini, 15 ke arah sini, sama 11 lagi ke arah sini. Terus nanti kita bangun juga jalan di tengah-tengahnya. Nah, persis tengah-tengahnya, 6 ke sana, 6 ke sini, dan 4 ke sana dan 4 ke sini. Nah, terus di dalam sini kita bangun. Nah, dapat notifikasi orang-orang ingin tinggal di kota membuat zona penduduk. Oke, kita akan bangun zona penduduk. Zona penduduk di mana tempatnya? Di Palu, sampingnya transportasi, itu ada zona penduduk. Nah, kita bangun zona penduduk di sini ya. Nah, 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4 ya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita tinggal tunggu bangunannya selesai dulu. Oke. Ada bangunan yang tidak punya listrik, maka kita harus membangun sumber listrik. Sumber listrik tempatnya di mana? Di Palu, kembali ke awal. Nah, transportasi, zona pasokan, klik di pasokan listrik. Kita bangun sumbernya, yaitu masih menggunakan panel surya karena yang lain masih kekunci. Nah, listriknya kita bangun di daerah sini nih. Nah, tengah-tengah jalan utama tadi. Nah, pilih yang biru aja. Oke, bangun satu. Terus untuk menghubungkan dengan pemukiman kita menggunakan kabel. Nah, sini. Nah, itu nanti insya Allah udah terhubung langsung antara panel suryanya dengan pemukimannya. Oke. Sambil menunggu panel suryanya jadi, ada bangunan yang tidak punya air. Berarti kita harus juga membangun sumber air. Di mana sumber air? Di samping sumber listrik nih. Listrik air, kita klik air, kita bangun menara air. Menara air ya kita taruh di samping panel surya yang tadi. Nah, udah jadi. Nah, untuk menghubungkan menara air tersebut dengan pemukiman warga, kita harus menghubungannya dengan menggunakan pipa. Nah, pipa nih. Nah, kita tarik dari menara air tersebut ke tengah-tengah jalan ini, lalu kita teruskan memanjang ke sini. Nanti airnya akan mengalir sendiri ke kanan dan ke kiri gitu ya. Oke. Nah, sambil menunggu menara airnya jadi, oke, menara airnya sudah jadi. Nah, sekarang kebutuhan mereka sudah terpenuhi semuanya. Listrik sudah, air sudah, dan sekarang ada notifikasi lagi yang baru buat zona komersial. Supaya pembisnis bisa membangun di kotamu, kita disuruh membuat wilayah lagi yang ada zona komersialnya. Di mana itu? Nah, disarankan untuk membangun zona komersial di sekitar zona penduduk. Nih, saya contohkan di sini dengan menggunakan jalan tanah yang ada. Nah, kita klik di pojok sini. Nah, kalau saya sampai nomor 6, terus sampai nomor 15 lagi, sini pilih jalan tengahnya. Nah, nanti komersial tersebut kita taruh 4 kali 4 di tengah-tengah tempat tersebut. Oke, sudah. Nah, ini masih belum terhubung dengan air ya. Kalau dengan listrik sudah terhubung karena di sini sudah tersambung langsung dengan pemukiman yang ada. Hanya saja untuk air belum, maka kita sambungkan. Nah, dari sini sampai ke jalan yang di sini dan terus ke sana. Nah, itu sudah terhubung secara langsung. Oke, kamu buka patung, langsung kita bangun aja patungnya ya tengah-tengah sini nih. Sebagai simbol kita sudah membuat kota. Oke. Kita dapat notifikasi lagi. Industri bisa membangun di kotamu, tetapi kamu harus membuat zona industri dulu untuk mereka. Oke, kita langsung saja membuat zona industri di mana? Di bagian jalan yang satunya lagi. Kalau wilayah ini kita gunakan untuk zona pemukiman, maka wilayah ini yang kita akan gunakan untuk membangun zona industri. Supaya apa? Supaya polusinya tidak mencemari zona pemukiman. Nanti warga akan marah. Oke, kita langsung bangun saja untuk layout jalan bagi zona industri. Nah, jalan utama ini kita teruskan terserah kita sejauh apa. Yang penting tidak sama-sama di sini. Jangan bangun perempatan karena nanti akan menjadi sumber kemacetan. Oke, di ujung jalan ini sama kita tarik sampai 11. Terus panjang yang kita samakan juga 15. Lebarnya juga sama 11 lagi. Panjangnya 15.
11. Oke, ini juga sama-sama kita cari tengah-tengahnya di mana. Nah, oke, kita bangun industri di sini 4 kali 4. Nah, ini belum tersambung oleh listrik dan air, guys. Jadi kita harus sambungin dulu sama air. Nah, pipa. Karena di sini udah ada menara air, tinggal kita sambungkan saja ke sini. Taruh tengah-tengah sini, terus pipanya kita panjangin ke sini. Nah, itu sudah tersambung air. Sekarang listriknya belum. Kita bangun lagi panel surya yang baru, karena kalau panel surya itu pasokan listriknya kurang sedikit ya. Nah, kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, dan kita sambungkan dengan kabel. Oke, kita tunggu sampai jadi. Dan ya bisa kita lihat di pojok kanan atas, iya ada bangunan tiap punya listrik, sabar. Nah, udah kan? Oke, sampai di sini kita tinggal tunggu saja seluruh yang masih belum keisi ini dengan ini ada tanda seru nih, apa ini? Oh, listriknya kurang. Nah, kita tambahkan lagi sampingnya biar terpenuhi. Oke, sampai sini dulu video kita, karena kita lihat di sebelah kanan bagian atas itu indikator level kita yang tadi 0, pemukiman terisolasi, sudah menyala-nyala kuning-kuning gitu. Oke, jadi itu kalau kita klik kita bisa naik ke level 1. Jadi setelahnya level 0, tapi kan kita bahas di video kita yang selanjutnya. Mungkin sampai sini dulu. Ya, inilah peradaban awal kita, akan kita sambung di video selanjutnya ya. Nah, oke, sampai saat ini dan sekian, terima kasih.